Dia menang, saya mengakui dan saya mengucapkan selamat. Silakan laksanakan tugas ini dengan baik. Legowo. Tetapi sampai dengan pelantikan 20 Oktober, saya terus berteriak. Banyak abuse of power yang dilakukan oleh Presiden. Dan yang saya takut itu, ini 20 Oktober kan? Ini belum dilantik nih. Presidennya udah nunggu di sini. Bisa saja sehari sebelum pelantikan dia mengeluarkan dekret bahwa pemilu yang kemarin saya anggap tidak sah karena saya lalai melaksanakannya. Oleh sebab itu tidak jadi pelantikan presiden, saya perpanjang lagi. Bisa. Saudara akan mengatakan, Pak, dekret kan tidak dikenal di dalam tata hukum. Tidak dikenal di mana-mana. Tetapi dalilnya, setiap kekuasaan yang diperoleh dan efektif ditaati tidak bisa dilawan, itu mengikat. Tahu bukunya Hans Kelsen, konstitusi yang menang itu menjadi hukum baru kalau bisa efektif dipaksakan kepada rakyatnya. Yang mau saudara memberontak, kalau menang saudara presiden, tapi kalau kalah digantung saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kenapa saya itu sesudah pengumuman MK pemilu bahwa Prabowo Gibran menang sebagai orang hukum, saya katakan ya sudah, dia menang, saya mengakui dan saya mengucapkan selamat. Silakan laksanakan tugas ini dengan baik. Legowo. Tetapi sampai dengan pelantikan 20 Oktober, saya terus berteriak. Banyak abuse of power yang dilakukan oleh Presiden. Dan yang saya takut itu, ini 20 Oktober kan? Ini belum dilantik nih. Presidennya udah nunggu di sini. Bisa saja sehari sebelum pelantikan dia mengeluarkan dekret bahwa pemilu yang kemarin saya anggap tidak sah karena saya lalai melaksanakannya. Oleh sebab itu tidak jadi pelantikan presiden, saya perpanjang lagi. Bisa. Saudara akan mengatakan, Pak, dekret kan tidak dikenal di dalam tata hukum. Tidak dikenal di mana-mana. Tetapi dalilnya, setiap kekuasaan yang diperoleh dan efektif ditaati tidak bisa dilawan, itu mengikat. Tahu bukunya Hans Kelsen, terhadap konstitusi yang menang itu menjadi hukum baru kalau bisa efektif dipaksakan kepada rakyatnya. Yang mau saudara memberontak, kalau menang saudara presiden, tapi kalau kalah digantung saudara. Ini teorinya, bukunya jelas dan prakteknya jelas. Saya katakan, Pak, apakah kita nih pelanggaran kepemerintahan kita nih dibentuk tidak melanggar konstitusi? Iya, melanggar konstitusi. Mari saya tunjuk. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, kemerdekaan itu melanggar konstitusi yang berlaku ketika itu. Apa itu? Konstitusi Kerajaan Belanda pasal 2 menyatakan Kerajaan Belanda meliputi Nederland, Hindia Belanda, dan Suriname. Hindia Belanda itu Indonesia. Konstitusi itu berlaku. Tapi konstitusi seperti itu dilawan oleh Bung Karno. Kita langgar aja konstitusi ini. Ayo kita merdeka. Bung Karno udah patukan rakyat. Rakyat mentaati secara efektif. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Bung Karno itu sah menjadi konstitusi baru. Atau dasar konstitusi baru. Kan melalui pemberontakan. Karena sah. Apa? Efektif. Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 59. Itu jelas melanggar konstitusi. 5 Juli tahun 59 Bung Karno 1 membubarkan konstituante. Tidak boleh menurut konstitusi. Kok konstituante dibubarkan? Yang kedua, memberlakukan undang-undang dasar yang lama, ya, memberlakukan kembali undang-undang dasar 45. Konstituansinya dibubar. Tidak boleh dilakukan oleh presiden. Karena yang menempatkan memberlakukan undang-undang dasar itu konstituante. Bukan presiden, malah dibubarkan konstituantenya.
pada waktu itu kan pemberontakan. Tapi Bung Karno menang pemberontakan juga kali ini. Kenapa rakyat setuju kalau Bung Karno tidak melakukan itu, Indonesia ini kacau balau. Maka keluar fatwa Mahkamah Agung ketika itu bahwa yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah untuk menyelamatkan negara. Dalilnya salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu menjadi hukum yang tertinggi. Boleh konstitusi dilanggar kalau untuk menyelamatkan rakyat. Itu dalilnya. Itu yang kemudian dipakai oleh Wiryono Projodikoro. Bung Karno mengeluarkan dekrit sah karena dia ingin menyelamatkan rakyat. Selesai. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.